Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama Mumu Kostaman dari Faktual Jabar TV. Nah, alhamdulillah di samping saya ini ada Pak Kadis dari Dinas Sosial. Selamat siang Pak Kadis. Selamat siang, siang. Ya, alhamdulillah dengan Pak Kadis ini yang mana nanti bisa memperkenalkan diri. Ya, silakan untuk perkenalkan diri. Terima kasih Kang Mumu atas pertemuan silaturahmi ini. Semoga pertemuan ini, acara ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Tasikmalaya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama Budi Rahman sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya. Ya, alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita bisa obrol bareng, santai dalam rangka silaturahim di kantor Dinas Sosial, di mana kita akan membahas terkait sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat ini tentu kami belum tahu sih misinya seperti apa, targetnya seperti apa, dan harapannya juga sama seperti apa. Nah, nanti langsung aja kita ke Pak Budi ya, yang mana sekolah rakyat ini maksud dan tujuannya seperti apa nih Pak? Silakan. Ya, begini Kang Mumu, sekolah rakyat itu merupakan program nasional. Ide gagasan Pak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto, di mana kondisi masyarakat Indonesia itu dalam konteks permasalahan kemiskinan. Tentu Kang Mumu masih ingat ya, tahun 1973 ada SD Impres. Ya, benar Ya, SD Impres. SD Impres itu payung hukumnya berdasarkan Impres Instruksi Presiden nomor 10 tahun 1973 yang tujuannya adalah untuk memberantas buta huruf. Sehingga SD Impres itu ada di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Nah, ini sama berdasarkan instruksi Presiden juga untuk sekolah rakyat, itu nomor 8 tahun 1925. Tetapi kenapa ada di bawah naungan Kementerian Sosial? Yang jadi pertanyaan itu ya Pak. Ya. Kok sekolah tapi ada di Kemensos? Harusnya kan di Dinas Pendidikan Pak ini. Ya, ini bagaimana nih? Seperti itu. Makanya saya dari sana masuk pembicaraannya. Jadi perlu ini diketahui bahwa kenapa sekolah rakyat dengan 3 tingkatan, ada tingkat SD, ada tingkat SMP, ada tingkat SMA. Karena tujuan daripada sekolah rakyat ini berdasarkan Impres nomor 8 tahun 1925 adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan. Sehingga pengelolaannya ada di bawah Kementerian Sosial. Kemiskinan itu paling utama dipengaruhi oleh dua sisi. Yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya tingkat kesehatan. Makanya berdasarkan Impres tersebut dibangunlah
di semua daerah kota kabupaten se-Indonesia sekolah rakyat. Sekolah rakyat. Yang dikhususkan siswa-siswinya dari golongan miskin ekstrim. Penempatan sekolahnya di mana itu? Ya. Apakah menyatu dengan negeri Oke, atau nanti swasta? saya ke sana. Siswa-siswinya itu diutamakan dari kelompok masyarakat desil 1-2 yang sangat miskin dan rentan miskin. Desil 1, desil 2. Kemudian juga semua kebutuhan daripada siswa-siswi SR dari baik itu SD, SMP, SMA itu sudah ditanggung oleh pemerintah pusat. APBN. Mulai dari makan, mulai dari asrama, pondokan, karena sistemnya boarding school. Boarding school. Iya. Sarana prasarana pendidikan semuanya ditanggung oleh APBN. Nah, berharap menurut petunjuk Pak Presiden melalui Kementerian Sosial, berharap bahwa bapaknya miskin jangan sampai mewariskan kemiskinan kepada anaknya. Maka anak-anaknya itu disekolahkan yang sifatnya sekolah yang ditanggung oleh negara. Kurang lebih seperti itu yang tujuan daripada SR. Terus apalagi yang? Tadi kan nanti ada yang mendaftar nih. Nah, mendaftar ini kemana nih? Langsung ke Dinsos atau misalkan ini tampung dulu, dikolektifkan, atau bagaimana? Awal penjaringan siswa-siswi SR ini hasil daripada pendataan teman-teman pendamping PKH. Karena kenapa harus menggunakan tenaga PKH? Kita sistemnya itu jemput bola. Kebayang kalau menggunakan pengumuman, terus daftar, belum tersosialisasi secara utuh ke masyarakat, masyarakat ada yang tahu dan ada yang tidak tahu. Sehingga nanti keberadaan SR akan terhambat. Waktu pelaksanaannya. Makanya rekan-rekan pendamping PKH itu turun ke lapangan. Setiap kecamatan mendata semua berapa warga miskin di sini yang memiliki anak yang putus sekolah. Jadi diutamakan warga miskin desil 1, desil 2 yang putus sekolah. Ada yang drop out, ada yang belum sekolah, ada yang sudah sekolah SD, tetapi tidak bisa melanjutkan ke SMP. Jadi usia-usia sekolah ini yang diseleksi oleh teman-teman pendamping PKH. Semuanya itu SMP itu ada pesertanya itu 87. Diseleksi lagi. Nah, ketika diseleksi untuk tingkat SMP, karena kuotanya 50 nih. 50. Itu tidak mencukupi 50. Karena yang terseleksi itu tidak ada beberapa hal yang memang tidak memenuhi persyaratan. Ya. Begitu juga di tingkat SD. Di tingkat SD ada yang dibutuhkan itu satu rombel 25 siswa yang terdata ada sekitar 39. Tetapi dari 39 ini belum memenuhi waktu itu 25 siswa. Akhirnya rekan-rekan PKH ke lapangan lagi, mencari lagi calon siswa-siswi untuk SR. Ya alhamdulillah akhirnya bisa memenuhi jumlah dan memenuhi persyaratan daripada calon siswa SR. Terus diberlakukannya kapan?
tahun sekarang atau tahun depan atau lagi proses? Menurut arahan dari Kementerian Sosial, ini nanti akan dilaksanakan di awal-awal Oktober tahun sekarang. Berarti sebentar lagi ya? Sebentar lagi, ya. Karena bangunannya juga sekarang lagi direnovasi langsung oleh pusat, oleh Kementerian PU. Di Tasik tapi? Di Tasik, iya. Sampai jenjangnya itu SLTP, SD, SD, SMP, SLTP, SMA jenjangnya. Tetapi untuk Kota Tasikmalaya dikarenakan ketersediaan ruangannya sangat terbatas, jadi untuk rintisan sekarang hanya 2 tingkatan, SD sama dan SMP. SMP. Itu murni dari awal sampai akhir itu gratis biayanya? Gratis, Pak. Ya. Termasuk perangkat pembantu belajar seperti laptop itu disediakan oleh pemerintah pusat. Khususnya ini bisa juga yang berprestasi, tapi dia dengan kategori tidak mampu, atau mungkin disetarakan dengan paket C. Oh, tidak terpisah. Terpisah. Karena kalau beda ya, kalau paket C itu di bawah pengelolaan Dinas Pendidikan, perbedaannya di paket C, paket B itu tidak terbatas usia. Kalau di SR itu pengelolaannya di Kementerian Sosial, dalam hal ini di daerah oleh Dinas Sosial, di usianya itu betul-betul usia produktif sekolah. Ya. Ada batasan usia. Ya. Ini disosialisasikannya berarti sama pihak PKH ya, pendamping PKH? Atau salah satunya oleh pendamping PKH, oleh kami Dinas Sosial, oleh semua unsur juga turut mensosialisasikan. Teknisnya itu melalui kecamatan atau kelurahan atau bagaimana teknisnya? Atau melalui media sosial? Kalau pemerintahan itu satu menggunakan websitenya Kominfo, menggunakan juga media sosial Dinas Sosial, termasuk juga kami minta bantuan